Jadi udah masuk ya hasil dari CPI data ini udah berkurang ya dari bulan lalu jadi 5% dari 6% bulan Februari kemarin. Ekspektasinya sih sebenarnya 5,2% ya, tetapi ternyata price ini tuh masuknya ke dalam 5%. Jadi sebenarnya juga lebih rendah daripada ekspektasi. Dimana itu sebenarnya positif ya untuk market. Gue juga ada update ini melalui grup VIP BingX ya. Kalian bisa ngikutin untuk daily update Bitcoin. Update-nya juga secara real time ya. Jadi kalau misalnya gue lagi nggak kesempatan bikin video atau tiba-tiba Bitcoin ada pump and dump ya, gue akan kasih outlook terbaru gue melalui grup ini. Dan kalian bisa join gratis ya. Kalian tinggal daftar BingX melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Melalui aplikasi BingX ya kalian juga bisa lihat ya, gue masih open running position gue dan gue belum close profit sampai saat ini. Gue juga akan jelaskan alasannya kenapa ya. BTW bagi yang pengen minat copy trade gitu, bagi yang sibuk kerja atau maybe nggak sempat mantengin chart setiap saat, ini adalah profil gue ya melalui aplikasi BingX. Kalian bisa follow, sejauh ini udah 986 orang yang follow. Jadi kalau misalkan gue ada buka posisi ya, seperti ini ya contohnya, kalian akan otomatis keikutan. Jadi buat orang yang sibuk kerja, opsi copy trade ini memang cocok ya, tetapi ya disclaimer juga ya, kalau misalkan kalian merasa tidak cocok dengan profil resiko trader yang kalian follow ya, entah kalian kebanyakan rugi atau apa ya, feel free untuk unfollow trader tersebut kapanpun kalian mau. Jadi untuk follow copy trader itu tidak permanen ya, kalian juga bisa unfollow copy trader tersebut kapanpun. Jadi sebenarnya reaksi market ini positif ya, seharusnya kita ngelihat ada follow up pump ke level 31.000, tetapi ya pada faktanya ya, per kemarin pagi ini jam 7 atau jam 11-12 malam lah ya kemarin ya. Ini ternyata kita malah mengalami koreksi teman ya, dari level 30.000 sekian balik lagi ke level 29.7. Harusnya sebenarnya ya kita expect untuk dari level 30.000 ini kita ngepam ke level 31.000 ya. Mungkin teman ya, mungkin memang ada banyak barrier di level psychological ya. Maksudnya psychological itu ya biasanya hitungannya ya tiap kelipatan 10.000 itu adalah level psikologis teman ya. Jadi biasanya orang atau whaler itu ngasih banyak big barrier ya untuk Bitcoin, entah di level 20.000 gitu, lalu di level 30.000, and then 40.000, 50 dan seterusnya. 30.000 ini juga adalah level break even teman ya bagi yang sempat membeli di tahun lalu 2021 teman ya, 2 tahun yang lalu teman, membeli di bener-bener titik supportnya di level 30.000 ya. Lalu kan ternyata let's say mereka sangkut teman ya, mereka sangkut, Bitcoin malah turun sampai 16.000, mereka nggak sempat ngejual ketika level 1M. Ya mungkin saat ini ya mereka hitung-hitungannya ya udahlah, nggak perlu untung juga, yang penting gua break even teman ya. Jadi ya udah di hodl selama 2 tahun teman, baru akhirnya mereka jual. Jadi 30.000 yang 2 tahun lalu ini adalah support, ini akan menjadi salah satu big resist juga. Well, itu juga wajar banget teman ya. Nah, tetapi di sini gua ngelihat ya, dari closing daily candle yang kemarin untuk Bitcoin, gue sih belum ada ngelihat adanya pertanda reversal atau pertanda Bitcoin bakalan dump. Dan memang 30.000 ini adalah titik puncak untuk Bitcoin. Well, memang saat ini gue ngelihat ya dengan adanya rejection seperti ini ya, ya pastinya gue ngelihat ini nggak bakalan lama lagi gitu ya. Maksud gue untuk memang sekitaran 30-31 ini adalah resist untuk Bitcoin ya, dan memang bisa juga gua salah, bisa jadi 30.500 ini juga adalah peaknya teman, and then kita balik dump bisa juga ya. Kan kita hanya bermain dengan probabilitas di sini, tidak ada kepastian 100%, kita hanya bisa memprediksi. Nah, salah satu yang meningkatkan analisa gua kenapa di level 30,5 ini belum adalah topnya ya karena dari daily closing sendiri. Daily closing ini sebenarnya adalah weakness teman, closing candle merah sebenarnya adalah weakness. Kalian perhatikan ya, so far ketika Bitcoin mengalami explosive pump seperti ini, semuanya rata-rata straight candle hijau teman-teman ya. Dan momen ketika kita mengalami candle merah, closing di candle merah ya, contohnya di tanggal 15 Januari kemarin, yaitu nggak lama lagi Bitcoin akan terkoreksi teman-teman ya. Ya dia ngepam lagi ke level 21.6, lalu kembali terkoreksi lagi di situ. Sebelum akhirnya dari koreksi tersebut kita dibawa lagi ke level 23 ya. Jadi memang kalau misalkan ada candle merah teman-teman ya, udah mulai ada kebentuk candle merah, itu rata-rata kita udah dikasih tahu bahwa ini itu udah mendekati resist ya. Gue belum bilang ini adalah titik puncaknya, tetapi ini udah mendekati daerah resist. Sama ketika kita mengalami candle merah di tanggal 22 Januari 2023 juga, ini kemarin kita ngepam lagi ke level 23.7 sebelum akhirnya terkoreksi ke level 21.6. Ini juga sama teman-teman ya, di tanggal 16-17 Februari ini ada beberapa candle merah di daerah resist, and then kita langsung kena reject. Jadi memang adanya pertanda candle merah itu sebenarnya udah mulai dikasih tahu oke, bahwa Bitcoin ini
ini udah mendekati resist teman-teman, tetapi belum puncak-puncaknya gitu. Jadi maksud gue belum puncak-puncaknya ya let's say di time frame 4 hour kita akan ngelihat di sini ada BB band teman-teman ya. BB band daerah time frame 4 hour yang sitting di area level 31.000 juga. Jadi ya bisa aja dari candle merah tersebut memberikan informasi ya dari candle merah yang satu ini. Ya ini at least sedikit memberitahu kita bahwa Bitcoin ini udah mulai mendekati teman-teman ya. Tetapi ya ada kemungkinan juga untuk Bitcoin masih bisa pump ke level 31.000. Dan memang teman-teman nggak di-expect ya dari candle merah tersebut ya, candle daily ini ya, candle merah ini. Ya kita nggak akan expect untuk oke, Bitcoin bakalan langsung pump all the way ke level 35.000, let's say seperti itu teman-teman ya. Menurut gue sih eksplosif pump ini tuh tidak akan terjadi sebelum adanya big dump pada Bitcoin. Nah, big dump yang kita bicarakan let's say misalkan dump yang terjadi di tanggal 21 Februari sampai 11 Maret ini. Ini kan ada satu big dump juga. And then after that apa yang terjadi? Ya big pump terjadi pada Bitcoin gitu. Yang ini juga 21.000 terjun bebas ke level 16.000 and then big pump terjadi langsung ke level 23.000. Jadi rata-rata untuk mengalami big pump biasanya kita harus terkoreksi agak dalam teman-teman. Sementara dari sideways yang kemarin ya, sideways price action dari level 27-28.000 ini yang berlangsung selama 20 hari lebih, ini tuh kita nggak mengalami big dump teman-teman, kita nggak mengalami koreksi besar ya. Koreksi besar ya gue anggap kemarin kalau misalkan let's say kita terkoreksi at least minimal ke level 25.000 lagi. Ibaratnya sama seperti inilah, ini dalam 3 hari aja kita udah langsung menembus resist kita sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita dibawa ke level 25k kemarin ya, dalam 3 hari aja kita udah bisa nembus ke level 30.000 gitu. Tetapi kan nyatanya ya kita dibawa sideways and then kita dibawa breakout ke level 30.000. Jadi pumpnya juga nggak sampai gimana banget karena sebelumnya priornya itu kita juga nggak mengalami yang namanya koreksi dalam untuk Bitcoin, hanya sekedar sideways and then kita breakout. Maka yang kalian lihat di sini adalah breakout kecil-kecilan aja, nggak se-eksplosif yang terjadi ketika di tanggal 11 sampai 21 Maret, nggak se-eksplosif yang terjadi di tanggal 2 Januari sampai 29 Januari juga. Jadi sebenarnya paling itu aja sih apa yang pengen gue kasih tahu ya. Candle yang so far kita alamin juga adalah candle rejection biasa ya, dimana ya ini bukan candle shooting star teman-teman, seperti yang gue update juga tadi di grup. Kalau misalnya candle shooting star, nah kalian perhatikan contohnya ini di tanggal 16 Februari ini cukup valid ya. Dari harga tersebut ya, dari level 23.000 semenjak kena candle shooting star memang kita di pump kembali, tapi in the end kita dijatuhkan ke level 19.8 teman-teman ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri candle reversal. Yang satu ini juga sama di tanggal 2 Februari candle shooting star kita terkoreksi ke level 21.6. Jadi memang rata-rata tuh kita mengalami candle shooting star di mana sebenarnya ekornya seharusnya agak lebih panjang ke atas teman-teman ya. Ini kan nggak gitu panjang gitu gua ngelihatnya. Terus nih kalian perhatikan body closingnya ini juga ada di tengah-tengah ya. Jadi membentuk doji merah aja sebenarnya. Nggak kayak body closingnya ada di bawah. Kalau di bawah itu ya memang lebih agak mirip ke shooting star. Jadi belum bisa dikatakan ya ini adalah pertanda reversal untuk Bitcoin gitu. So far ya kita memang masih di dalam tahap koreksi yang aman. Tetapi ya kita udah mencapai at least mendekati titik puncak kita teman. Dan bersiap-siap untuk kita terkoreksi aja teman ya. Let's say misalkan dari sini kita dibawa ke level 31 atau 32 and then dari sana terjadi koreksi yang medium lah teman-teman ya, at least nggak cuma satu candle merah tetapi maybe bisa balik lagi ke level 28.000 at least untuk Bitcoin gitu setelah kita mencapai area tersebut. Sekali lagi ini hanya menurut pandangan pribadi gue sendiri, jadi selalu miliki lagi trading strategi dan trading plan kalian lagi masing-masing. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.